ketika ada teman kalian yang nanya atau yang bingung tentang FKUI, tinggal kasih aja link YouTube Ekida Food Journey. Bahasan ini akan sangat komprehensif, detail, lengkap, dan yang pastinya terbaru karena Ekida itu refers ke peraturan yang ada di FKUI 2019. Hello girls and boys, ready? Let's begin. Godlow on the track. Hai guys, balik lagi di Ekida Food Journey. Jadi hari ini Ekida nggak cuma pengen makan-makan, tapi Ekida pengen bahas topik menarik yang udah kalian baca juga kan di thumbnail, yaitu kita bahas lengkap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Yeay! Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe di bawah, karena subscribe itu gratis dan biar bantu Ekidanya biar lebih semangat kalau misalnya edit dan bikin video kayak gini. Kalau kalian mau request video-video lain juga boleh komen di bawah. Oke, tapi sebelum Ekida lanjutin, Ekida mau nyalain lampu-lampu ajaib yang ada di kamar Ekida. Lampunya kayak gimana? 1, 2, 3. Ting. Nah, abis nyalain lampu masih kurang nih, Ekida juga butuh makanannya, yaitu tahu kimpul. Nah, tahu kimpul itu kan sempat viral karena dia makanan di UI yang terkenal gara-gara salah satu vlogger yaitu M. Gana. Dia nge-review tahu kimpul. Ekida sebenarnya juga sebelumnya udah pernah makan tahu kimpul dan sekarang pengen sambil makan sambil cerita nih tips-tips masuk Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, jadi ini menunya. Ini tahu kimpul yang double, harganya cuma 13.000, itu udah pakai nasi. Kalau ini Fuyung Hai, harganya cuma 14.000. Nanti ada sausnya juga. Kita guyur ya. Ini saus Fuyung Hai. Kita guyur ya. Nih. Kelihatan kan? Enak banget nih. Oke, cukup. Ini Ekida mau bahas ada 3 topik menarik yang penting yang akan dibahas Ekida hari ini. Nanti kalian tinggal klik aja di description box karena Ekida udah tulis timestampnya. Yang pertama adalah jalur masuk yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI. Yang kedua, biaya pendidikan yang ada di FKUI. Dan yang ketiga, masa studi yang ada di FKUI. Bahasan ini akan sangat komprehensif, terdetail, terlengkap, dan yang pastinya terbaru karena Ekida itu refers ke peraturan yang ada di FKUI 2019. Oh ya, perkenalkan lagi, nama gue Ekida Ryan Firmansyah. Kebetulan gue itu adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran UI tingkat 3 atau tahun ketiga. Dan kebetulan juga gue itu masuk ke Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, Departemen Kesejahteraan Mahasiswa atau KESMA. Jadi di departemen ini udah biasa tiap tahun ngurusin mahasiswa baru, ngurusin jalur masuk, biaya pendidikan, dan sebagainya. Oke, sekarang mari kita makan dan ngebahas topik yang pertama, yaitu jalur masuk di FKUI. Ekida udah cuci tangan sebelumnya, jadi sekarang Ekida mau makan. Ini tahu kimpulnya sih, Ekida udah pernah nyoba. Sorry, bukan tahu kimpul, telur kimpul. Ekida sering banget salah. Jadi telur kimpul itu adalah telur yang sebenarnya digoreng biasa, terus dia dikasih kayak bakso-baksoan gitu. Dan di sini ada sambelnya, nih sambel enak. Terus satu lagi Fuyung Hai. Oke, langsung aja kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu jalur masuk yang ada di FKUI. Jadi FKUI itu punya jalur masuk ada SNMPTN, SBMPTN, sama SIMAK reguler. Untuk yang KKI ada dalam scouting sama SIMAK KKI. Jadi sambil makan coba ya. Apa sih bedanya antara reguler sama KKI? Jadi kalau misalnya jalur masuknya reguler itu tadi ada jalur masuk yang 3, dan nanti perbedaannya ada di biaya pendidikan sama masa studinya. Jadi kalau misalnya yang reguler itu dia jalur masuknya ada SNMPTN yang pakai itu jalur undangan, dia pakai rapor, jadi pakai nilai sekolah dari semester 1 sampai 5.
gitu. Tapi di zaman Ekida itu yang kepakai cuma semester 3 sampai 5. Untuk tahun ini Ekida kurang tahu, jadi lebih amannya dari semester 1 sampai 5 kalian udah bagusin aja nilai rapornya. Terus yang kedua adalah jalur masuk yang SBMPTN alias ujian tertulis. Kalian udah tahu juga kan SBMPTN. Tahun ini SBMPTN tuh nama tesnya adalah UTBK. Jadi tesnya itu kalian nggak ada sistem minus kalau nggak salah. Karena Ekida kan juga punya adik, jadi adik Ekida juga habis tes itu gitu. Dan skornya juga beda. Jadi kalau misalnya UTBK kalian itu bisa tahu nilai kalian dulu baru memilih kuliahnya di mana. Sedangkan kalau zaman dulu kalian milih dulu kuliahnya di mana, terus nanti setelah SBM baru keterima atau enggak. Dan jadinya sekarang tuh lebih aman kan, kalian bisa kira-kira dulu kalian terimanya di mana. Nah itu SBMPTN. Kalau yang terakhir SIMAK reguler, jadi baru dibuka tahun ini. Jadi baru dibuka lagi. Dulu ada tahun 2016, terus 2017 dan 2018 SIMAK reguler FKW-nya udah ditutup. Sekarang baru lagi tahun 2019 dibuka. Jadi kalau SIMAK itu tesnya dibikin oleh Mandiri sama si FKUI gitu. Tesnya ada esai, isian dan sebagainya. Ya. Terus kalau misalnya yang KKI itu ada talent scouting. Kalau analoginya talent scouting adalah SNMPTN-nya si KKI, tapi kalian harus bikin esai dan pakai nilai rapor. Kalau misalnya SIMAK KKI ya sama, kalian nanti kayak SIMAK reguler juga harus tes yang dibikin sama FKUI, itu kalian ada wawancaranya. Nah, sampai sini jalur masuknya udah jelas kan FKUI. Jadi totalnya jalur masuknya ada 3 untuk reguler dan ada 2 untuk yang KKI. Kita bahas ke topik yang kedua. Topik yang kedua yaitu biaya pendidikan di FKUI. Jadi biaya pendidikan di FKUI itu sekarang kita mau bahas yang reguler dulu, nanti baru yang KKI. Nah untuk yang reguler, FKUI terkenal sebagai fakultas kedokteran paling murah se-Indonesia. Kenapa paling murah? Karena di reguler itu ada sistem yang namanya BOP. Jadi BOP itu adalah biaya operasional pendidikan. Itu ada yang BOPB, B-nya adalah berkeadilan, dan BOPP yaitu pilihan. Bedanya apa? Kalau misalnya berkeadilan, kalian akan memilih kelas 1 sampai kelas 8 tergantung dari kemampuan finansial kalian masing-masing. Dan setiap kelas itu punya syarat, surat-surat kayak keterangan rumah dan sebagainya itu beda-beda, dan surat gaji orang tua. Jadi kalau misalnya kelas 1 itu paling murah adalah biaya pendidikannya 0 rupiah sampai 500.000. Sedangkan kelas 8 itu biaya pendidikannya 6 juta sampai 7,5 juta. Jadi kalau misalnya kalian daftar di kelas 1 dan memenuhi semua berkasnya, kalian bisa dapat biaya pendidikan cuma 0 rupiah sampai 500.000 rupiah. Murah kan? Nah, tapi itu diuntungkan untuk yang kurang mampu ya. Jangan sampai kalian sebenarnya mampu tapi menutupi rezeki yang kurang mampu gitu. Jadi jangan ada lagi teman-teman yang nanya, "Kak, biaya FKUI itu mahal ya Kak, aku kayak nggak bisa masuk FKUI karena nggak mampu." Itu salah banget ya. Karena di FKUI nggak ada yang namanya masalah finansial. Jadi kalau misalnya kalian kalian kurang mampu, kalian tetap bisa masuk dengan BOP yang murah 0 sampai 500.000 rupiah. Lalu ada pesan juga dari dekan FKUI yang sangat baik. Dia akan memberikan bantuan jika ada mahasiswa yang kurang mampu. Jadi nanti kalian akan dibantu untuk dibelikan laptop, untuk dibelikan sarana dan prasarana penunjang untuk sebagai mahasiswa FKUI. Jadi FKUI nggak ada masalah finansial, yang penting kalian mampu secara akademis. Oke, tadi BOPB, sekarang BOPP. P-nya pilihan. Jadi kalau BOPP untuk mahasiswa yang ingin menyumbangkan uang dari keluarga dengan kalangan menengah ke atas. Dia punya uang dan dia tidak ingin mengurus berkas-berkas. Jadi kalian bisa langsung memilih BOPP pilihan. Nah, caranya tinggal di websitenya, kalian langsung pilih mau 10 juta sampai 20 juta. Jadi ada beberapa kelas, kalau nggak salah 5 kelas. Jadi 10 juta, 12,5 juta, 15 juta, 17,5 juta, sama 20 juta.
dari 5 kelas kalian langsung pilih dan bisa langsung bayar. Jadi ini ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau BOPB itu emang murah tapi harus mengurus berkas-berkas. Sedangkan kalau BOPP agak mahal, paling murah 10 juta tapi kalian bisa langsung bayar dan kalian bisa menyumbang ke UI-nya. Jadi pertimbangin matang-matang ya kalian mau yang mana. Nah, selanjutnya adalah biaya pendidikan di KKI. Kalau minta KKI nggak ada sistem BOPB dan BOPP. Jadi kalian dari awal mendaftar KKI, mau talent scouting ataupun simak itu biayanya sama. Dan tiap tahun meningkat. Kalau Ekida nggak salah ya, jadi nanti mau dikoreksi di kolom komentar. Kalau yang reguler itu tadi dia nggak bayar uang gedung atau uang pangkalnya, jadi cuma bayar uang per semester 0 sampai 7,5 juta untuk BOPB dan 10 sampai 20 juta untuk BOPP itu per semesternya. Sedangkan kalau misalnya di KKI kalian harus bayar uang pangkalnya juga. Nah, uang pangkalnya itu kalau tidak salah 100 juta untuk awal masuk dan setiap semesternya bayarnya 50 juta. Untuk di KKI kayak gitu aja sih, tapi ada kelebihan dan kekurangannya juga nanti di masa studinya. Oke, sampai sini ngerti kan ya? Terus sekarang yang ketiga adalah masa studi di FKUI. Oke, kembali lagi kita bahas yang reguler dulu. Jadi kalau misalnya yang reguler itu masa studinya adalah 3,5 tahun atau 7 semester sebagai mahasiswa preklinik. Itu lokasinya di Depok, di gedung namanya Rumput Ilmu Kesehatan. Setelah 7 semester kalian mendapat gelar sarjana kedokteran dan sudah harus menyelesaikan skripsi. Setelah 7 semester kalian 2 tahun atau 4 semester lagi menjadi koasisten atau koas atau dokter muda. Jadi nanti kalian sebagai dokter muda kalian memfollow dokter, mengikuti dokter, shadowing dokter, kalian mengobservasi bagaimana dokter merawat pasien, dimulai dari bertemu awal pasien sampai diberikan tanda-tanda kepada pasien. Itu koas selama 2 tahun. Setelah koas, kalian itu nanti harus mengikuti ujian nasionalnya dokter namanya UKM PPD. Nah, UKM PPD jika kalian berhasil, maka kalian akan mendapatkan gelar dokter. Tapi belum sampai situ. Setelah kalian mendapat gelar dokter, kalian belum bisa praktik karena praktik itu harus butuh surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Cara mendapat surat itu adalah kalian harus internship ke daerah-daerah selama 1 tahun. Itu kemana aja kalian, sistemnya cepet-cepetan gitu. Sistemnya online, kalau mau pilih di Jakarta bisa, di Maluku bisa, NTB, Papua dan sebagainya itu 1 tahun. Jadi kalau dijumlah lagi 3,5 untuk preklinik di Depok, 2 tahun untuk klinik atau koas itu di Salemba, FKUI Salemba, tapi kemungkinan nanti ada rumah sakit UI baru di Depok, nanti jadi koasnya bisa aja di Depok juga, dan 1 tahun untuk internship. Total berapa? 6,5 tahun gitu. Itu paling cepat 6,5 tahun ya. Kalau misalnya ada kendala atau misalnya internshipnya terlambat, UKM PPD terlambat, itu bisa sampai sekitar 7 tahun. Baru 7 tahun kalian bisa jadi dokter umum. Kita hitung aja, misalnya Ekida waktu masuk FKUI itu umur 18 tahun. 18 tambah 7, jadi Ekida baru jadi dokter yang bisa praktis sekitar umur 25 tahun. Untuk yang KKI, jadi setelah preklinik selesai 7 semester, sebelum koas dia harus abroad atau belajar di luar negeri selama 1 tahun. Tapi keuntungannya adalah kalian belajar di luar negeri akan mendapatkan double degree. Jadi nanti kalian dapat sarjana kedokteran dan magister atau bachelor of science, tergantung nanti kalian, atau research, tergantung kalian nanti abroadnya di mana. Jadi double degree itu, tapi nambah 1 tahun. Jadi kalau anak KKI sebelum klinik, jadi habis preklinik abroad 1 tahun, lalu nanti klinik atau koas. Setelah itu baru internship 1 tahun. Jadi kalau anak KKI totalnya 7,5 sampai 8 tahun gitu. Jadi dokternya umur sekitar 26. Ini sampai makan lagi ya, lapar lagi nih. Nah, tadi udah dibahas jalur masuk, BOP, masa studi juga. Sekarang kita mau bahas tentang pengalaman yang kita di FKUI. Sambil makan juga. Jadi ada yang sering nanya juga nih, kita sering dapat pertanyaan, Kak, kalau di FKUI perlu nggak sih beli buku? Jawabannya adalah nggak perlu. Jadi kalian di awal-awal nggak usah beli buku cetak, buku-buku sebagainya gitu, karena ternyata FKUI itu udah pakai sistemnya e-book. Jadi yang penting modal kalian adalah laptop gitu. Jadi di laptop tinggal download semua buku-buku, dan biasanya kita
tugasnya itu sistemnya bikin presentasi. Jadi biasanya kan enak kalau misalnya e-book tinggal screenshot gambar dari e-booknya tuh tinggal dipresentasiin di PowerPoint. Terus Kak, emang sih biaya pendidikannya gratis, tapi kan kita harus beli mayat. No. FKUI nggak ada beli mayat. FKUI kadaver atau mayat. Jadi kadaver itu adalah mayat yang sudah diawetkan, dan kita sistemnya itu mengambil mayat yang sudah tanpa identitas, mayat yang sehat tapi tidak ada identitasnya. Nah, itu disebut kadaver. Kadaver di FKUI tidak bayar ya. Jadi FKUI sudah memiliki stok kadaver yang cukup banyak untuk kita belajar nanti anatomi. Terus, oh iya, kita mau ngasih motivasi juga nih buat kalian yang mau masuk FKUI tahun depan. Ayo masuk FKUI, kita tungguin kalian masuk di FKUI, karena FKUI itu kayak bukan sekedar bagus dari luar, tapi bagus dari dalam juga. Maksud kita apa? Jadi di sini itu sistemnya kekeluargaannya berasa banget. Kalian masuk satu angkatan dan keluar satu angkatan, jadi kalian tuh bener-bener di welcome banget sama angkatan kalian di FKUI. Itu kakak-kakaknya juga baik, semuanya juga baik. Jadi ya kita tuh nggak ada nyesel masuk FKUI, nggak ada yang namanya individualis, karena jadi semua bareng-bareng dan keluarganya tuh dapet banget. Jadi kalian tetap semangat. Mau kalian ngincer jalur SNM dari rapor, mau kalian ngincer jalur SBM dari ujian nasional, atau kalian mau dari TIMAS, dari ujian mandiri di FKUI, yang penting kalian bisa masuk FKUI. Karena kita tungguin kalian banget ya jadi keluarga di FKUI, jadi teman sejawat dokter. Terus Ekida juga mau bilang nih, kalau misalnya yang tahun ini udah coba ketiga jalur itu tapi belum berhasil, jangan khawatir. Menurut Ekida, gap year itu bukan suatu kegagalan. Gap year adalah suatu kesempatan kalian untuk belajar lagi agar insya Allah tahun depan diterima. Di sini sebenarnya juga banyak teman-teman Ekida yang gap year, tapi itu nggak masalah karena kalian akan diayomi satu angkatan bersama-sama gitu. Jadi it's okay to be gap year, karena nanti bareng-bareng kita juga jadi teman sejawat. Apalagi ya pertanyaan-pertanyaan sering ditanyain ke Ekida. Oh iya Kak, kalau misalnya buta warna itu boleh nggak jadi dokter? Setahu Ekida sih tergantung ya buta warnanya komplit atau parsial. Setahu Ekida kalau parsial itu masih boleh gitu. Tapi nanti cek lagi aja deh peraturan yang terbaru. Terus belajar tahun pertama sebagai mahasiswa reguler ya, itu kayak belajar biologi di SMA. Jadi ada namanya ilmu biomedik dasar. Kalian itu belajarnya kayak biologi tapi khusus yang sistem manusia, kayak sistem pernapasan, pencernaan dan sebagainya. Nanti tingkat 2 kalian udah mulai spesifik masuk ke modul-modul, ada modul respirasi, modul ginjal, modul kardiovaskuler dan sebagainya, di mana kalian dapat modul keterampilan klinik dasar. Jadi nanti kalian kayak belajar nyuntik di manekin, terus kalian belajar pasang kateter itu selang pipis ya, terus kalian belajar pasang pipa nasogastrik kayak selang makan gitu dari hidung dan sebagainya. Seru banget. Terus di FKUI terkenal sebagai fakultas kedokteran yang organisasinya tuh kuat banget. Di sini banyak organisasi yang kalian bisa ikutin karena organisasinya seru-seru banget dan anaknya semua aktif-aktif organisasi di FKUI. Kita dididik nggak cuma bisa pinter, tapi kita harus punya kemampuan kepemimpinan yang bagus dan aktif di organisasi. Karena kita dipersiapkan untuk nanti kerja di rumah sakit yang punya organisasi yang bagus gitu. Oke deh, mungkin kita mau habisin dulu nih makanannya sampai habis karena enak banget makanannya. Tahu timpul love banget deh, apalagi yang double digital. Kok tahu terus sih? Tahu timpul love banget deh, apalagi ini yang double. Ditambah goyangannya juga lumayan enak.
Dan Akida senang juga bisa bagi-bagi informasi ini ke kalian. Mungkin agak terlambat, nggak apa-apa kan, maksudnya walaupun semua jalur FKW udah selesai, tapi ini bisa dipakai buat tahun depan. Jadi Akida pengen kalian itu nggak bertanya-tanya lagi Kak, cara masuk FKWI gimana. Jadi Kak, ketika ada teman kalian yang nanya atau yang bingung tentang FKWI, tinggal kasih aja link YouTube Akida Food Journey. Akida harap kalian itu udah mengerti secara jelas tentang FKWI. Oke, sekian